Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel Nur, petunjuk kecerdasan dimanapun pemirsa berada, yang masih setia mengikuti channel kami, semoga rahmat Allah senantiasa tercurah kepada kita semua. Sedangkan buat yang baru menemukan channel ini, selamat bergabung, selamat menikmati hidangan acara ruhani yang kami bawakan. Alangkah indah dan senangnya kami apabila pemirsa baru mau membuka video-video kami sebelumnya agar tidak gagal paham, karena banyak sekali pemaknaan kata-kata dari Al-Quran mushaf yang selama ini kita dengarkan agak sedikit berbeda. Makanya kami hadir bukan untuk membedakan, tetapi memperkaya hasanah berpikir tentang bagaimana kita memahami Al-Quranul Karim sehingga bisa mewarnai seluruh kehidupan kita selama kita hidup di alam dunia, alam semesta ini. Untuk itu, seperti biasa, acara dibawakan langsung oleh Prabu Jolo-Jolo, di mana saya sebagai saksi hidup bagaimana beliaunya dahulu, kemarin hingga hari ini adalah orang yang selalu konsisten apabila saya tanya tentang sesuatu. Beliau selalu menjawabnya berdasarkan Al-Quran Karim, surah dan ayat, tidak ada yang lain. Sehingga pada hari ini saya minta secara khusus diajarkan sekaligus ngaji, yang juga mengajak pemirsa untuk ayo ngaji benar-benar Quran surat, tidak dicampur-campur dengan yang bukan Quran. Itu kepada Prabu Jolo-Jolo kami persilahkan. Terima kasih atas perkenannya wahyu waktu sampai detik ini, saat ini kita masih diberi kesehatan. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim bil qa'il kitabil karim. Walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun
alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-ayat. Terima kasih pemirsa. Sampai malam ini kita masih bisa bersama belajar mengetengahkan diskusi interaksi dengan adanya podcast yang dibawahi oleh manajemen NPK yang kebetulan yang memproduksi sekaligus sebagai ikonnya manajemen ini di bawah Ki Bejo atau yang nama aslinya adalah Bapak Insinyur Haji Irawan Santana beliau. Dan saya kebetulan sebagai pengetengah. Artinya pengetengah itu ya saya belajar dulu, sehingga nanti kita membahas bersama. Tolong saya selalu berharap kepada pemirsa semua, juga terutama manajemen, selalu mengevaluasi, mengoreksi apapun bentuknya, karena ini adalah pembahasan musyawarah yang sejak awal adalah kita sepakat untuk tidak sepakat, sehingga harus saling menggunakan critical thinking yang positif, sehingga nanti kecerdasan kita terasah. Itulah namanya tadarus atau pembelajaran yang berkaitan dengan Al-Quran itu sendiri. Karena mengapa? Karena sesungguhnya hidup itu semua dari sumber hidup itu, artinya dari Sang Khalik. Sang Khalik menciptakan seorang khalifah, dan penciptaannya itu berasal dari al-alaq, darah, dan di dalam darah ternyata mengandung DNA dan RNA. DNA dan RNA itu ternyata DNA-nya mengandung ikatan ganda, sedangkan RNA-nya mengandung tunggal ikatannya. Dan itulah sesungguhnya dari DNA ke RNA, dari molekular itu nanti menjadi sebuah sel itu. Jadi nanti panjenengan akhirnya kenal dengan namanya Sallallahu Alaihi Wasallam, sholawatmu itu sendiri. Selain kamu mengenal molekular itu sesungguhnya yang malaikat-malaikat bentuk kesujudan adalah menjadi bagian dari dirimu itu sendiri, dari penciptaannya Allah itu sendiri. Sehingga kalau kita membahas tentang dirimu, tentang peradaban yang ada di lingkunganmu, di masyarakat, sampai di negara, itu kamu tidak membedah apa yang ada, entitas-entitas, kompartemen yang sesungguhnya sangat banyak jenisnya, karena nanti terkandung dengan neuron dan nefron. Itu kamu tidak akan menemukan sesuatu yang sesungguhnya mengapa menjadi sebuah petunjuk, dari sebuah petunjuk menjadi sebuah al-furqan, sehingga nanti kamu sampai bisa menemukan sesungguhnya yang dikatakan, yang difirmankan oleh Allah
di dalam kitab sucinya Al-Qur'anul Karim, Al-Qur'an Azim. Karena begini pemirsa, Al-Karim dari kata-kata karomah atau dari kata-kata karim, Al-Karim itu sesungguhnya saya tidak menyalahkan bahwa kemuliaan iya memang, tapi bahwa sesungguhnya Al-Karim sendiri itu dari kata-kata pembeda itu. Karena kalau tidak beda, kamu tidak bisa membedakan antara kebenaran dan kesalahan. Karena di sini itu bergandengan. Ada siang, ada malam. Ada pagi, ada sore. Ada laki-laki, ada perempuan. Ada kecil, ada besar. Ada tua, ada muda. Nah, kalau panjenengan nanti tidak bisa membedakan itu, maka tidak akan menemukan sebuah kemuliaannya itu gitu. Makanya mengapa dalam sila-sila Pancasila sendiri disebutkan seseorang itu mengandung ada kandungan yang namanya harkat martabat, ada kesetaraan sekaligus keadilan. Itu bukan dan, tapi itu satu kesatuan yang utuh. Seperti saya contohkan pagi, sore, siang, malam. Tidak bisa kamu ambil sebagian, maka nanti tidak akan menjadi sebuah realitas yang utuh gitu. Jadi akhirnya nanti ya satu sisi. Nah itu tidak bisa. Karena dibuktikan dalam penciptaan dirimu ternyata ada sesuatu sifatnya yang ganda sekaligus di situ ada sesuatu yang sifatnya tunggal. Itulah mengapa kamu harus mengenal tentang keparsialan, mengenal tentang satu kesatuan, tapi harus mengenal akadnya itu dulu atau esanya itu dulu. Sebetulnya yang sangat fundamental, yang sangat urgent, yang sangat mendasar itu sebagai fondasi di situ itu letaknya. Makanya disitulah sesungguhnya tingkat kesulitan bagaimana kita merubah bahasa kewahyuan yang dari Sang Khalik ini untuk makhluknya yang ditaruh di bumi ini. Gini, saya kasih prolog gini aja. Kerennya ini, saya nanti jenengan habis bahas tentang kiamat atau zaman. Ini prolog aja, Mas. Kalau kita membahas tentang zaman, sesungguhnya ini nanti arahnya akan ke sana, tapi ini saya pakai prolog aja lah. Karena peradaban itu pasti akan ada generasi ke generasi. Kalau generasi ke generasi, mau tidak mau, kita harus membahas sebuah peradaban zaman atau waktu. Karena begini pemirsa, di dalam kitab suci Al-Quran itu diketengahkan, dijelaskan dalam firman-Nya bahwa Allah, awalnya bumi dan langit ini adalah satu kesatuan yang padu. Sehingga saat menjadi satu kesatuan yang padu, ada bumi apa ada, Mas? Belum ada. Tidak ada. Ada langit apa enggak? Belum ada. Ah, itu. Sehingga dengan keterpisahan, dipisahkannya bumi dan langit ini, maka menuntut sebuah kejadian-kejadian yang lainnya, ada penciptaan. Sehingga dengan keterpisahan itu, karena sebetulnya gini bentuknya ya, awalnya satu padu, setelah terjadi ledakan, ini kan berarti dia menggeser, menarik mundur dia. Nah, setiap apa galaksi-galaksi yang terjadi di alam semesta, ini sebetulnya gerakan dari ledakan itu berarti mundur, gitu. Lah nanti karena ada ledakan lagi, sebetulnya itu ada 2 kali ledakan, tidak sekali. Jadi kalau jenengan nanti belajar tentang kejadian alam semesta dari kacamata ilmu geografi, maka tahulah asal usul bahwa sesungguhnya terjadi 2 ledakan nanti. Saat ledakan yang pertama ini bumi ini mundur terus, menjauh. Lah sangat menjauh inilah nanti ada ledakan yang kedua, dia akan mendekat lagi. Habis itu menjauh, dia menjaga jarak tertentu sehingga nanti di situ ada namanya jarak, batasan, maro'a, jarak, batasan, atau nanti ada sekat itu namanya barzah. Karena menuntut itu semua, sehingga nanti sebetulnya langit itu ada lapisan-lapisan, yang lapisannya ada 7 itu, makanya penciptaannya menjadi 6 masa itu, Mas. Itu kurang keren gimana? Karena itu nanti kalau kamu hitung mundur, kamu menentukan
karena ada dimensi ruang dan waktu jarak ini, maka kita menentukan rotasi itu, dia mengelilingi pada porosnya itu. Jadi seluruh planet yang ada di bumi sesungguhnya mengelilingi porosnya itu, Mas. Sehingga di situ nanti jenengan ngerti tentang adanya waktu itu, mulai dari detik, menit, jam, terus hari, terus habis itu pekan, setelah pekan jenengan kenal sanah atau bulan itu, terus ada tahun pun nanti akan ada windu, ada abad, ada. Lah kurun waktu nanti kalau di Al-Kahfi itu setiap peradaban itu 50.000 tahun. Lah itu nanti jenengan bagi dengan usianya dunia ini. Diperkirakan usia dunia ini kira-kira sekitar 4,5 sampai 5 miliar. Berarti kalau 4,5 sampai 5 miliar kamu bagi 50.000 tahun setiap peradaban manusia itu, berarti sudah terjadi kira-kira mungkin sudah 90.000 peradaban manusia yang ada yang menempati bumi ini sesungguhnya. Nah, saya tak tanya. Makanya mengapa di situ nanti ada surat Al-Ankabut, terus ada surat Al-Tagabun, At-Takabun. Nah, itu karena begini pemirsa. Setelah adanya keterpisahan antara bumi dan langit, ini maka akan ada masa. Kalau ngomong masa nanti ada dua, berat jenis dengan masa yang berkaitan dimensi ruang dan waktu itu. Sehingga kalau berat jenis bisa digramasi itu. Nanti kamu menemukan gram, ons, sampai kilo, sampai nanti kuintal, terus sampai nanti ton, ya kesana lah. Akhirnya tahu kubikasi, kamu tahu nanti MPa, terus tekanan-tekanan itu ya, karena memang agak ada perbedaan itu nanti. Nah itu, terus dengan sekarang saya tanya ya, sesungguhnya Allah itu keistimewaannya begini. Saat belum ada penciptaan makhluk yang lain, dari keterpisahan antara bumi dan langit ini, berarti apa sih sesungguhnya yang perlu kita pikirkan di situ? Apakah serta-merta terus itu langsung bisa ditempati? Tidak pemirsa. Itulah nanti namanya penyempurnaan. Makanya ini saya contohkan. Kalau nanti ada bom nuklir meledak, di mana tempatnya? Itu maka akan bisa ditempati makhluk hidup itu. Butuh kurun waktu, butuh masa tertentu, sehingga reaksi dari fusinya, reaksi kimia itu hilang dulu. Baru akan muncul kehidupan baru. Itulah sesungguhnya mengapa dalam sebuah peradaban kamu harus bisa mengetengahkan ini, karena nanti di Al-Quran itu dibahas tentang Al-Haqqo, Al-Adiyah, Al-Qari'ah, yang di Al-Baroha itu apa namanya mas? At-Taubah atau apa, itu semua namanya kiamat. Lah, kalau kamu nanti tanya kiamat itu sesungguhnya apa? Kiamat yang sesungguhnya itu, karena setiap kehidupan itu akan mengalami peleburan dan penciptaan. Berarti saat jenengan diwafatkan, itulah kiamat yang sesungguhnya untuk dirimu. Artinya kamu mengakhiri masa limitasimu itu dengan kewafatan itu. Tapi sesungguhnya begini, saat jenengan mengakhiri masa hidupmu di sini, berarti mengawali di masa kelanggengan berikutnya. Setahun ke sana. Nah, makanya saya ingin ngomong gini pemirsa. Sebetulnya setelah kejadian bumi dan langit dipisahkan, maka Allah akan menjadikan kesempurnaan tempat itu, penyempurnaan tempat, penyempurnaan. Contohnya gini, kalau di dalam dirimu, anak-anak perempuan, anak-anak laki-laki sebelum mengenal masa balik, apakah di dalam alat reproduksinya tidak terjadi penyempurnaan sebelum nanti ditempati janin masing-masing, atau sebelum nanti zakarmu itu menetrasi sperma untuk kendaraan yang paling sederhana unsur hidupnya Allah itu mas, si perempuannya sama si laki-lakinya ini mengalami penyempurnaan alat reproduksinya pada otomatis. Nah itu perlu jenengan pikirkan sesungguhnya. Mengapa saya sampai mengupas sedetail itu? Karena dasar ini nanti saya pengen melangkah mengetengahkan yang jenengan ke peradaban berikutnya itu loh mas. Makanya ini saya ungkap dulu di permukaan, tapi belum saya bahas secara mendalam atau detail atau penajaman, atau akan saya kupas secara utuh dan lengkap.
Makanya ini saya bahas dulu karena ini nanti membutuhkan pemikiran yang agak luar biasa. Nek jenengan wis takjak ngitung kecepatan cahaya, kecepatan udara, kerambatannya itu sehingga mengenal frekuensi, sehingga di situ nanti jenengan kenal namanya potensial, mengenal namanya gelombang. Karena kalau udah bahas ini dulu jenengan bingung nanti. Tapi nyun sewu ini nanti perlu pemikiran yang agak lumayan gitu loh Mas. Makanya ini saya ungkap dulu aja lah, jenengan biar gak kaget sebelum nanti saya masuk ke sana. Karena nanti kita akan mengukur kemunduran antar planet ini, galaksi ini. Ayo mari kita ukur bersama nanti dengan rumus. Itu saya bukannya gimana, karena ini Al-Quran. Kok jenengan betul-betul jenengan korelasikan, jenengan relevansikan dengan akal pikiran yang sehat. Ternyata sebetulnya alam semesta, galaksi-galaksi yang sangat makrokosmos ini, dengan kekosmikannya itu, dengan dirimu ini sangat terjadi konektivitas yang erat sekali, tidak bisa terlewat. Makanya begitu ada bulan purnama, adanya naik turun gelombang air laut pasang surutnya itu, maka akan mempengaruhi hormonalmu itu nanti, termasuk nanti akan mempengaruhi hormonal si wanita itu. Makanya saat terjadi bulan Ramadan yang awal sama bulan Fitri atau hari raya Idul Adha, Idul Fitri atau Muharram permulaan, karena itu nanti pergantian tahunnya, tahun Hijriah, itu pasti akan mempengaruhi, saya ngomong Hijriah ya, bukan yang Samsiahnya, itu pasti akan mempengaruhi seluruh hormonal yang ada di makhluk ciptaannya Allah itu, semuanya Mas. Lah nanti jenengan bisa ngonekkan setelah ini tak buka gitu. Nanti kalau kita ngaji sudah sampai ke sana pemirsa ya, jenengan nanti bener pemirsa. Setelah itu bisa ngengkleng mikir gitu, Masya Allah ternyata sampai seperti itu ya. Allah menciptakan apa yang ada di alam semesta ini dengan dirimu itu penciptaannya. Keren sudah. Saya sebetulnya ini tadi agak madek gitu, Masya Allah. Setelah ini yang saya bahas nanti lumayan berat. Harus betul-betul memeras pikiran kita, karena kita harus menghitung itu nanti. Dan jenengan apal karena itu ada rumus-rumusnya yang tidak boleh kamu lupakan. Karena kamu nanti ngerti waktu, akhirnya sa'ah itu ya artinya kiamat. Padahal itu sesungguhnya kebangkitan itu, dengan adanya kamu diwafatkan itu. Makanya apakah alam semesta ini nanti juga akan dihancurkan sesungguhnya? Lah itu jenengan ngaji tentang kiamat mesti tidak bisa itu nanti. Itu loh pemirsa, tingkat kesulitannya sampai ke sana. Makanya hati-hati bahas alam semesta, dirimu, saya berinteraksi, ada ekosistem, ada habitat, mengenal beberapa spesies, biota-biota yang ada di alam semesta. Ini sangat keren sekali sebetulnya. Sehingga otak kita yang sudah tua ini dituntut untuk harus kita asah seperti itu. Sehingga nanti ini jenengan-jenengan tak cerdas nanti kalau sudah tahu itu. Karena memang itu sangat berkait gitu. Tidak bisa kamu nafikan satu dan yang lainnya. Makanya saya tadi sampai Masya Allah ternyata. Makanya kalau kita sudah ngomong zaman itu ya zaman kenabian, sekarang sama nanti kamu setelah dari sini akan bagaimana. Karena saat jenengan itu mengakhiri masa kamu balita, bayi terlahirkan itu, maka akan mengawali masa anak-anakmu di alam semesta. Itu loh Mas. Berarti antara mengakhiri dan mengawali kan tidak ada bedanya akhirnya Mas. Wong itu siklus bentuknya. Iya Pak. Sebetulnya hanya itu aja. Makanya jenengan sangat hati-hati sekali. Engko nek kadung nampa kegelapan itu wis gak enak awalnya gak enak akhirnya terus piye Mas jenenge. Iku lho sing tak sayangkan itu. Makanya harus kamu pikir betul-betul dengan mendalam. Dengan akal pikiran yang sehat, sadar betul. Iya ya, ternyata nanti kalau sudah tidak mengenal dimensi, begitu karena kena cahaya terus, tidak ada balikan ketidakadanya kecahayaan itu atau kegelapan. Karena kegelapan itu karena ketidakhadiran cahaya. Kalau terang itu karena ketidakhadiran gelap itu Mas. Lah nanti kalau kamu sudah berpulang kewafatan itu, makanya tidak ada bolak-baliknya itu. Jadi kalau sudah menerima cahaya, menerima gelap ya gelap, tidak akan kembali kamu bolak-balik kayak di dimensi ruang dan waktu ini tidak bisa, karena kayak langit tadi Mas, bersatu padu. Sudah tidak ada kita ngomong itu. Kan nangis kamu kalau mikir itu sebetulnya. Makanya obatnya apa nek kena ngono. Nek kene panas ngiyup.
sumuk mbok kipas, kurang enak mbok kayak AC. Begitu di sana, mau menghindar kemana kan? Nah kalau kita berpikir gitu, kalau udah mengkorok pengen ngerti orangnya selama masih waras, itu maksud saya. Makanya jenengan pikirkan betul itu. Karena ini kalau jenengan sekedar tidak ngaji bener-bener, sekedar dari standarisasi kebiasaan, rutinitas, dogma, doktrin, dongeng, cerita, aduh, ya hancur kan. Itu. Jadi carilah sumbernya, carilah rumusnya. Biar jenengan nanti tahu betul sesungguhnya alam semesta penciptaanmu dengan segala macam kelogikan dan segala macam kecerdasan di dalam dirimu itu seperti apa. Jangan mau kan tak kirimi gambar otak manusia ternyata punya seperti itu. Datanya kalau melihat loh Mas itu di setiap hari dikirim ke atas sampai ke bawah, dikirim ke atas ke bawah. Harus mengonektivitaskan sehingga langkahmu itu betul-betul menjadi siklus yang selaras. Kalau enggak menceng itu mulutmu. Bener itu. Bayangkan. Makanya hal semacam itu jangan kamu anggap sepele. Luar biasa itu. Susunanmu itu 7 lapis. Itu makanya kadang-kala saya madek. Sebetulnya saya udah mau nangis. Cuma sekarang saya sudah mulai bisa mengendalikan. Tidak terlalu cengeng harus nangis sudah. Karena tak pikir saya tadi sebetulnya mau mengetengahkan ini. Wah habis ini lumayan berat ini yang saya bahas nanti gitu. Karena kalau jenengan tahu sesungguhnya kamu mengakhiri masa balitamu akan mengawali masa anak-anakmu. Setelah kamu mengakhiri masa anak-anakmu, kamu akan mengawali masa remajamu. Setelah mengakhiri masa remaja, akan mengawali masa dewasamu itu. Bayangkan, selalu begitu terus kurun waktu itu. Berarti kan masa itu tidak akan ada habisnya, Mas. Makanya sampai anak dunia anak-anak, dunia remaja. Tapi juga ada dunia dalam berita. Lah, itu selama ini kamu memikirkan apa enggak itu? Lah apakah mungkin nanti dunia dalam berita itu akan hancur terus tidak ada berita? Kan tidak mungkin. Wong ini namanya sebuah cerita. Al-Quran lah hilang berarti podo karone alam semesta itu kamu hancurkan. Al-Quran berarti hilang apa enggak? Logikanya. Nah, sudah, saya mau khotimah itu dulu. Coba direnungkan sambil hostnya coba itu sambil bagaimana mengungkap ini semua tadi. Jangan ngantuk, yang serius ini. Pemirsa channel NPK, Nur Petunjuk Kecerdasan, dimanapun pemirsa berada, alangkah asik dan nikmatnya ketika pemirsa mendengarkan ini sambil minum kopi, merokok, dan mengikuti alur obrolan, tapi mengena. Saya ingin membuat contoh langsung saja apa yang barusan disampaikan oleh Prabu Jolo-Jolo. Mari pemirsa kita bayangkan seekor ayam kampung ya, jangan ayam horen atau ayam putih, ayam coklat, jangan. Tapi ayam yang berwarna-warni, hitam, ada kemasannya kalau jago. Tapi kalau yang betina, coklat, pirang bule, atau hitam putih, atau jagung, rambut jagung. Nah, itu bayangkan. Kita mulai dari seekor ayam betina yang bertelur. Nah, ini ayam betina ada, diciptakan ayam betina, kemudian bertelur. Sekali saja penciptaannya, karena diciptakan ayam. Jangan dibikin bodoh, duluan ayam apa duluan telur. Jadi penciptaan Allah tuh ayam dulu, Ya, baru bertelur. Iya. Setelah bertelur, dalam kurun waktu, anggap saja nih 1 tahun lebih, dia siap dibuahi oleh si jantan, sehingga bertelur. Telur seminggu, 3 minggu, 1 bulan sudah disapit. Kalau dekat-dekat sama induk kan disepak. Akhirnya tiap dapat lagi.
pasangan bertelur lagi. Dari yang asal sebutan telur, anak ayam, Ya. sampai ayam. Ya. Kalau sudah jadi ayam, disembelih, bisa kembali jadi telur enggak? Kan tidak ada. Itu saja sederhananya. Oh, ini salah. Manusia juga begitu. Halaman. Jadi manusia, seorang bapak Adam, diambil tulang rusuknya jadi Hawa, dibuahi dalam kandungan sampai sempurna, mulai dari 4 bulan sampai 9 bulan beranak, jabang bayi beranak bayi, sampai 1, 2, 3, 4, 5 balita di bawah 5 tahun. Setelah 5 tahun bukan balita lagi. Ini bayi, ini anak-anak. Setelah anak-anak remaja, dewasa, kawin. Sebut bapak ibu. Mau dia udah tua kawinnya atau masih anak-anak, udah kawin tetap disebut bapak ibu. Yang nyebut siapa? Bukan Anda, bukan pemirsa. Anaknya. Karena kena sebab dia melahirkan itu Nah. disebutlah Bapak ibu. Dan kalau sudah nanti beranak lagi anaknya, ini kakek atau nenek. Kemudian kalau neneknya mati, bisa kembali nggak? Nah itulah yang disebut kiamat ketika dia meninggalkan kita tuh kiamat. Kiamat buat yang meninggalkan. Yang mengantarkan, waduh, oleh warisan. Warisan kebodohan atau warisan kepintaran. Kalau warisan kepintaran, ya anak turun Ibrahim. Karena warisannya Quran. Tapi kalau bukan Quran, sudah. Selamat jalan sayangku, sampai kita ketemu lagi, karena beda tempat. Masuk ke liang kubur, namanya kuburan. Ya sudah. Belum ada lagi WA dibalas walaupun sudah dibawakan HP dari kuburan. Pas mati itu kita taruh HP di situ, nggak bisa balas. Nah, itu menunjukkan apa? Sesuatu yang sudah terjadi tidak bisa kembali. Contoh sederhana nih, ada pepatah, nasi sudah menjadi bubur, bisa dikembalikan lagi nggak jadi nasi atau jadi beras kalau udah jadi bubur? Kan tidak ada juga. Nah itu bukti bahwa kalau kita sudah berangkat dari titik A ke titik B, tidak akan pernah kembali lagi ke titik A. Kalaupun ada yang kembali ke titik A, itu keturunannya, hasil perkembangbiakannya, anaknya yang membesar lagi. Nah itulah siklus kehidupan. Kira-kira itu yang bisa saya tarik kesimpulan sementara atau kesimpulan awal dari apa yang diomongkan Prabu Jolo-Jolo. Jadi ayo, mumpung kita masih punya limitasi waktu, dan cepat kenal Tuhan itu seperti apa. Kenapa dulu dipanggil qalu bala sahibna ya Rob, kemudian asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian kita tidak lagi bisa mengucap karena kita sudah ada di posisi irji'i atau innalillahi. Tapi yang mengucapkan orang. Mumpung masih kita bisa mengucap, sering-seringlah mengucap innalillahi dan irji'i setiap 5 waktu sholat. Tapi untuk yang sudah bisa sholat daimun khasiun, dia setiap waktu irji'i, setiap saat irji'i. innalillahi. Nah, bukan ji'i loh ya. Kalau ji'i yang jualan durian tuh di pasar besar. Ya, pasar besar ada di mana-mana, setiap provinsi tuh pasti ada pasar besar. Kebetulan yang di paling pojok sebelah kanan tuh namanya ji'i. Ya, bukan ji'i itu, tapi irji'i. Demikian, Prabu. Dari kata-kata irji itu kok sama aja dengan ja'a ro'aina, maka datanglah. Ji'i itu bisa datang, bisa kembali. Ja'a itu, makanya gini pemirsa, ini saya ketengahkan lagi. Mas Karsi tadi berangkat dari Kupang Jaya ya, sampai ke sini. Kan berarti setelah bisa kembali ke sana lagi, yang tadi dijalani mengembalikan dirimu apa yang telah kamu jalani. Nah, maksudnya begitu. Waktu tidak bisa kembali. Nah, kalau kira-kira jenengan iso malik puterane srengenge utawa jam iku mutere kok wale, gak apa-apa nek iso. Buktek.
tapi apakah jam nanti ya iso ae nek secara teknik tak walik wong aku yang teknik. Tapi apakah waktunya ikut kembali? Kan tidak bisa. Itulah sesungguhnya kita harus menggunakan akal pikiran, rasio, logika kita yang sehat. Sehingga kita tidak mudah menjudge seseorang, tidak mudah menyalahkan, tapi lihat yang dia ketengahkan ini sesungguhnya apa. Terus dia mengetengahkannya ini logik apa enggak? Cerdas apa enggak? Dengan kecerdasan, dengan rasio logika akal sehat apa enggak? Ini yang perlu kita bahas sebetulnya. Itu. Karena nyun sewu begini. Sesuatu yang telah kamu kerjakan, atau gini aja lah contoh yang nikmat, enak. Tahu-tahu kita main pingpong, kalah. Nah, apakah kekalahan yang tadi itu bisa kamu kembali ulang gitu? Kan tidak bisa. Namanya cuma sekedar refund. Refund itu kan bukan yang tadi. Bukan. Berarti pengulangan, siaran ulang. Ya, Atau tanding ulang. Kan bukan yang tadi. tapi waktunya udah beda. Waktunya akan sudah beda. Karena tidak bisa seperti waktu yang tadi kamu mundur itu. Nah ini saya kasih contoh lagi. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Dari Allah kembali ke Allah apa enggak? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dari bak ke nun. Apakah bak dan nun ini nyatakan kamu bedakan awal akhirnya ini? Kan tidak berani. La ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Dari Ahmad kembali ke Ahmad lagi. Itulah jikrona. Kamu mikot, mengambil sumpah, mengambil iktikotmu. Dari jikrona ya kembali ke jikrona. Itulah sesungguhnya haji itu dari kata-kata hajaroh hujah. Jadi kamu sebetulnya napatilah situ. Bagaimana hujah hajaroh itu maksudnya kamu mengargumentasikan kembali apa yang telah kamu alami dengan ilmu sebagai khalifah di bumi, itu loh maksudnya. Sesungguhnya ke sana. Tapi kadang-kadang kita terlena, kita lupa sesuatu yang esensi itu hilang. Karena segala sesuatu itu dikemas dengan esensi sekaligus substansinya. Gitu. Substansi itu sesungguhnya inti sari itu substansi. Kalau esensi itu kemasan seluruh isinya itu. Jadi iso mbok kemas dengan mukodimah, prolog, habis itu masuk ke isi, konklusinya itu namanya substansinya, itu nanti titiknya. Karena pasti titik. Makanya kosmik, alam semesta itu, dirimu ya kosmik. Itu pemirsa ya. Itu prolog yang saya ketengahkan pemirsa, sehingga nanti kita bisa masuk ke betul-betul sesungguhnya kita membahas tentang peradaban kemarin dari kacamata ilmiah, dari kacamata Al-Quranul Karim. Karena nanti Al-Quranul Karim kalau kita sudah bahas tentang zaman, tentang periode, tentang generasi, tentang kiamat, itu lebih keren lagi, lebih indah lagi. Makanya ya ngapunten, mungkin saya nanti kalau membahas itu tak kuat-kuatkan lah ya. Nanti mungkin saya akan melo pasti, karena membahas tentang putaran bumi, ternyata siklus kita sendiri, dimana kamu tidak bisa mengenali siklusmu itu sendiri, tidak memahami siklusmu itu sendiri, maka kamu tidak akan bisa kembali pada sesuatu yang menciptakan kamu itu, pasti. Karena kamu akan salah labirin.
untuk kembali. Karena di situ banyak sekat-sekat atau banyak lapisan, banyak maroa. Di situ juga ada barzah, sehingga kalau jenengan nanti tidak betul-betul teliti, tidak jeli, tidak menggunakan akal pikiran yang selama ini ditempelkan di dalam dirimu itu, maka kamu nggak akan menemukan akhir yang husnul khotimah. Ayo taruhan sama saya. Kecuali mau tidak mau kamu menggunakan ilmunya Al-Quran. Segala aktivitasmu kamu kemas dengan Al-Quran, startnya Al-Quran, finishnya Al-Quran, kemasan seluruhnya Al-Quran yang utuh di dalam dirimu, maka kamu akan selamat. Karena itu sebuah kepastian seperti Al-Jabar, kepastian al-haqnya Allah itu sendiri, kebakoan Allah itu sendiri. Itulah sesungguhnya ilmu yang berkaitan dengan Al-Quranul Karim, Al-Quran Azim itu sendiri. Sesungguhnya itu. Kalau yang lainnya tidak bisa. Pemirsa channel Nur Petunjuk Kecerdasan, saya sekarang anggap aja nih udah punya satu modal buat ngomong sama pemirsa, karena saya langsung ditunjukkan, ditemukan, dipetoi bahasanya, ditemui. Karena saya langsung ditemui, maka saya andalannya cuma baru satu ayat itu, tapi saya juga lupa ayatnya karena masih belum kuat menghafal, tapi saya ingat karena udah disampaikan sama Prabu Jolo Jolo. Kamu berasal dari sebutir sel telur sperma. Kalau manusia harus kita sebut sel telur sperma, yang itu tadi disebut sama Prabu Jolo Jolo. Kita mengalahkan 3 miliar ya, 300 juta kamu pemenangnya. Dari 300 juta sel telur kita pemenang. Jadilah kita sekarang ini bisa ngomong. Padahal kalau yang sudah dewasa juga sudah mengeluarkan sperma, kalau yang udah akil balik. Itulah asalnya kita. Asalnya manusia. Saya dan sampean. Kalau bukan Al-Quran, terus siapa yang mengenangkan? Di situ saja buat saya pemirsa sudah keder. Ketika kita dengan mentang-mentang badan sudah sempurna, besar, gagah, ganteng, cantik kalau yang perempuan, bersolek dan sebagainya. Itulah, lihat asalmu cuman setetes, satu sel telur yang jadi seperti sekarang ini. Karena usianya sudah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Mentok 90 adalah yang di atas 90, nggak usah kita sebutkan. Tapi kan sudah tidak bisa seperti usia balik 17 kedewasaan sempurna sampai ke usia anggap saja 47-50 lah, dimana fisik masih bisa lari pagi 4-5 kali lapangan sepak bola, berlari cepat masih bisa 40-50 km per jam dalam waktu 1 jam. Coba kalau sudah usia di atas 50 tahun, pengen tahu masih kuat nggak 7 kali lapangan sepak bola? Kan tidak. Begitu juga makan. Kalau dulu bisa 6 kali, 7 kali, 7 porsi. Saya ingat banget tuh punya teman ketika sekolah itu kalau makan pangsit, dia dari pagi nggak makan, nanti begitu maghrib makan pangsit itu bisa 7 piring. Coba sekarang pengen tahu kalau kuat 3 piring aja. Nah, itu menandakan apa? Bahwa kita semuanya dilimitasi, dibatasi. Pun usianya tua, pelupa, bolot, belet, apalagi baknya BB lah, banyak-banyak, belet, beser, bolot. Nah, dari situ kalau kita menyadari pemirsa, aduh, kalau kita belum ketemu satu ayat saja yang mancep bisa menjadikan titik kita ketemu Allah, dan itu hanya bisa satu pendekatannya, dengan akal fikir, bukan dengan halusinasi dan imajinasi.
Itu yang saya sudah tangkap selama saya ngaji dengan Prabu Jolo-Jolo dari awal sampai hari ini. Kurang lebih sudah dari video pertama tuh tanggal 16 September, Oktober, November, Desember. Ya, Ya. September, Oktober, November, Desember. Sudah 100 hari lebih. Tapi kalau kita pakai kurunnya manusia dihembuskan, itu masih kurang lagi, belum dihembuskan, belum hidup, belum diberi ruhnya, belum disebul, Ya. masih jadi apa namanya itu, nah, belum keluar hidungnya, belum sempurna lah, cetakan itu masih cor-corannya masih belum lengkap gitu. Jadi masih nunggu beberapa hari lagi, nanti tanggal 16 September, Oktober, November, Desember ya. Nah itu baru. Ya 4 bulan karena sudah ada tanah, air, api, udara, Nah, atau sudah ada 16 Desember penguasaan nanti baru. 4 mata arah angin. Nah, sesungguhnya itu. Makanya kurun waktu periodik itu rata-rata ya per musim, jadi 4 bulan itu. Ya. Jadi 4 bulan, jadi 12 bulan dibagi 4 itu Mas. Sehingga menjadi 3 musim itu ya, 4 musim lah. Itu makanya hati-hati pemirsa, karena memang kalau kita tidak menyadari bahwa hidup ini memang sepertinya seperti ini, tapi sesungguhnya sangat kompleks. Apa yang berkaitan dengan tata cara, tata krama, yang berkaitan dengan adabul adab, atau apapun lah, karena bentuk kewahyuan itu nanti tidak sekedar menjadi sebuah lisan, tapi harus menjadi sebuah bentuk visual dan bentuk laku itu Mas. Makanya jenengan nyatanya dikasih kaki dan tangan itu kan bentuk laku. Lah mata itu untuk memvisualkan semua laku yang telah kamu hadapi dengan realitas yang ada di alam semesta. Itu sesungguhnya. Makanya kalau kita betul-betul tidak hati-hati, tidak kembali kepada Al-Quran yang benar, itu ya alangkah meruginya kita Mas. Sebetulnya ke sana. Pemirsa, ada yang WA saya, kamu tuh membahas apa sih? Loh, kok kamu membahas apa? Oh jelas-jelas kami ini, omongan kami ini berdasarkan metodologi yang judulnya dari awal, bagaimana Allah menciptakan manusia. Manusia itu ya saya ya sampai mulai dari tidak tahu apa-apa, tidak ada apa-apanya, diciptakan bumi dengan 6 masa dan ke-7 beristawa di Sidratul Muntaha. Kemudian diceritakan kita bagaimana dari awal sperma menjadi manusia. Terus diceritakan lakunya seorang manusia yang sempurna, Ahmad diberi kepangkatan menjadi Muhammad. Dan semua pembahasan itu dari ayat-ayat suci. Tuh lihat, sampai disebut ayat-ayat suci, lagi mensucikan. Nah, saya juga dulu bingung, tapi sudahlah, ikutin saja. Karena kan kami tidak mungkin mengulang. Tetapi satu, kami menyampaikannya dengan gaya ngobrol, tidak gaya berdiri di mimbar. Duduknya juga santai, karena kami memang menyajikan dengan cara yang berbeda. Karena tujuan utamanya satu, yang penting apa yang kami obrolkan ini bisa ditangkap oleh pemirsa. Karena kalau satu orang namanya ceramah, menceramahi. Kalau dia kan ngasih tahu saya, karena memang saya ingin belajar dan saya bertanya. Cuman saya bikin podcast. Apa tujuannya? Ya siapa tahu, namanya alam semesta itu kalau namanya rambutan, di mana-mana satu jenis rambutan. Tapi kalau dia tumbuhnya di hutan,
dia akan satu habitat hutan, ada pohon-pohon yang lain. Nah, manusia seperti itu, karena manusia ini banyak isi kepalanya, kemauannya. Tapi satu yang saya tangkap nih, karena saya juga terbatas, masih belajar, bahwa yang membuat kita hidup ini adalah kepastian yang pasti, harapan pasti dari Isa ibnu Maryam. Karena kita ingin kepastian, bukan wallahu alam bisyawab. Nah, itu tidak pasti. Atau insya Allah, moga-moga. Iya, dengan izin Allah. Tapi kalau sudah dengan izin Allah itu pasti berarti. Bukan wallahu alam bisyawab lagi. Nah, saya kebetulan kalau dijawab wallahu alam bisyawab, berarti kembalikan ke Allah. Nah, terus buat apa kitabnya diturunkan? Kalau kembali ke Allah lagi, kembali ke Allah lagi. Nah, kitabnya sudah dikasih Sidratul Muntaha. Bilqis itu kan karena dia punya keinginan dan impian, tapi tidak bisa diwujudkan. Tapi setelah ketemu Sulaiman, Bismillah min Sulaiman. Nah, karena Sulaiman sudah ketemu Tuhannya. Tapi menurut saya tahan. Jadi innahu sungguh telah aku kembali ke Hu itu ke Allah itu. Innahu sungguh telah aku buktikan kepadamu bahwa ilmunya Allah. Kamu mengenal Allah. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya begini. Sesungguhnya Allah itu ngomong itu, berfirman. Gini loh ya, ni rohani sing wis tak dadekne makhluk. Namamu manusia itu. Sungguh kamu dengan mengenal diri saya ini, bahwa saya itu dari sesuatu yang cinta kasih mendalam loh ya. Maka kamu akan bisa menggunakan bentuk pemikiranmu itu menjadi kejadian yang ada dengan realitas itu. Sekarang gini, penciptaan dirimu itu sesungguhnya sama Allah sudah diizini apa enggak? Kenyataannya kamu sudah diciptakan dan alam semesta ini sudah ada dengan realitasnya. Jangan sesuk nemoni pagi kok masih angan-angan tuh Mas. Pasti. Sebuah kepastian kan? Iya. Lah juga sedemikian juga hukum-hukumnya Allah, ketetapan-ketetapan, norma-norma, kaidah-kaidah, hukumnya Allah seperti itu juga. Iya. Berarti kalau dirimu itu telah diciptakan dengan sebuah ketetapan dan nyatanya sudah diwujudkan, itu kan realitas. Bumi ini sudah realitas, kan berarti sudah izinnya Allah. Iya. Itulah makanya bumi jenenge wal ard, yang telah aku ridhoi untuk dirimu dan dirimu sudah tak ciptakan. Maka kamu disitulah gitu loh maksudnya. Tapi aja lupa kamu menggunakan hands buku loh ya. Cetak biruku gawenen karena awakmu itu sing gawe uduk wong. Kamu tuh yang menciptakan bukan orang. Makanya kalau pengen minterne kamu dengan kamu yang tidak tahu apa-apa, dengan membentuk ekosistem di alam semesta, kamu harus kembali ke cetak birumu atau kitab sucimu loh ya. Kalau enggak, apa yang kamu lakukan nanti sumbernya bukan dari saya, maka kamu tidak bisa kembali ke saya lagi. Saya contohkan kemarin seperti minyak sama air, sama-sama cairnya menjadi satu wadah, tapi tidak akan bersenyawa. Karena mengapa? Dia sudah tercampur oleh bahan yang bukan murni itu lagi. Sesungguhnya seperti itu. Ya itulah biasa. Cuman kalau itu diterangkan seperti itu saja, sampai jam selesai. Masalahnya ini 30 juz, 6.666 ayat. Kalau dibahas satu ayat aja butuh 6.666 hari. Kalikan itu dibagi dengan 365 hari, ketemu berapa itu? Persis dari 25 ke 40 tahun Nabi sempurna mempelajari ini. Lah kita baru setahun, 3 tahun, 10 tahun udah ngaku-ngaku sempurna. Aduh. Tapi ya enggak apa-apa, kan kita sudah sepakat untuk tidak sepakat. sepakat. Jadi
justru dengan adanya perbedaan, justru dengan adanya ketidaksamaan, justru dengan adanya rendah tinggi, panjang pendek, siang malam, subuh sore, itu menjadi memperkaya hasanah dan indahnya isi alam semesta. Saya tadi dikirimin jolo-jolo, Masya Allah, ini yang namanya garis khatulistiwa. Luar biasa, garis khatulistiwa. Itu saja ada yang menginterpretasikan seperti itu. Tidak salah. Bahkan ada yang menginterpretasikan 10 macam pun tidak salah. Karena kita sudah sepakat untuk tidak sepakat. Yang penting tidak saling jotos. Gitu. Kita menerima itu karena kita memahami isi kepalanya. Tetapi itu hanya untuk klaim isi dunia. Tapi begitu mengklaim pemilik dunia harus sama, berdasarkan nafsun wahidah, berdasarkan umatan wahidah. Jadi kalau kita sudah ke sana, perbedaan, ketidaksepakatan maupun kesepakatan itu menjadi musnah. Ya. Hanya satu sumber dari segala sumber. Berdasarkan apa? Kembali Al-Quranul Karim. Contoh sederhana di dalam tubuh kita, kalau kepalanya 2 bisa enggak? Kalau kakinya 2 masih bisa. Tapi begitu kepalanya 2 bingung, saling jotos berarti tangan. Kan sederhana pemirsa sebenarnya. Tetapi itu versi saya, karena saya memang tidak mampu memberagamkan. Tapi kalau Prabu Jolo-Jolo, dia memberagamkan karena memang dia mengerti. Gitu loh. Kalau saya tidak bisa, apalagi suruh ngitung berat bumi dan sebagainya, bingung timbangannya juga gimana, gitu aja. Lanjut. Oke, terima kasih. Waktunya tolong dikoreksi. Enggak, masih panjang. Masih panjang. Makanya itulah pemirsa, makanya saya itu sangat concern, sangat fokus, sangat berpikir keras kalau sudah hal yang berkaitan dengan penciptaan alam semesta, terus penciptaan diri saya sendiri, penciptaan apapun yang berkaitan dengan makhluk yang ada di alam semesta ini. Makanya mengapa saya itu kan kadangkala cenderung sambil saya pakai guru istilah-istilah yang ada di dalam Al-Quran ya. Tapi tidak serta-merta akan saya buka secara pasti saya bungkus secara vulgar, karena takutnya begini, belum tentu setiap individu yang saya jumpai di pergaulan itu sama frekuensinya atau cara berpikirnya sama. Itu jelas tidak, karena terlahir dari berbagai macam orang tua yang berbeda, terus dari tingkat pendidikan yang tidak sama juga. Itulah mengapa saya selalu mengetengahkan sesuatu yang sekalipun kadang ada senda guronya, tapi pasti sesuatu itu saya sudah mempelajari benar, saya sudah belajar tentang itu. Sehingga kadang-kala orang kalau tidak bisa menalar secara panjang seperti kembang kempisnya perut kita, diafragma kita saat kita menghisap dan menghirup dan menghembuskan udara, itu akan sedikit banyak mengalami miskomunikasi. Itu sering. Tapi ya itulah sebetulnya keragaman cara seseorang mensikapi atau cara seseorang memikirkan apa yang telah dia dengarkan, apa yang telah dia lihat, dengan semua apa yang dia bisa melakukan, apa yang dia dengar dan dia visualisasikan dalam hidupnya itu. Makanya saya itu senang sebetulnya bahas Quran itu untuk ditemani bahkan sampai malam-malam, itu asik lah pokoknya. Makanya saya kadang-kala ya Masya Allah, Alhamdulillah sampai usia sekarang masih mau saya ajak bahasa Quran, karena jarang sekali
individu-individu yang di alam semesta ini dia punya fokus ke sana. Bahkan dia lebih suka terhadap apa yang dia senangi secara visual. Ya main pingpong seneng, lihat apa, atau dia kadang sangat gila kerja karena memang pengen berprestasi di kerjanya atau belajar pengen berprestasi, baik, boleh. Tapi jangan lupa, bukan itu sesungguhnya. Karena itu bukan end akhir, bukan. Tapi itu sesungguhnya sarana prasarana bagaimana kamu justru mengolah akal pikirmu yang sehat itu nanti pada endingnya husnul khotimah. Itu Bisa. sesungguhnya. Saya memvibrasi langsung ya. Khusus untuk orang tua yang mau menidurkan anak atau ibunya yang mau menidurkan anak, kan menceritakan loh, anaknya ngeliatin kita gini, pas kita toilet sudah tertidur. Nah, untuk kita yang besar dunia itu seperti itu, karena ibu pertiwi menina bobokan kita, seharusnya kita bobok kok. Tapi pas kita bobok tertidur itu tidak ingat dengan si yang bercerita ini, ingatnya ceritanya, padahal kita harusnya ingat siapa yang bercerita itu gitu. Nah, yang bercerita itu tidak kelihatan kalau buat seorang seperti kita. Quran itulah yang menceritakan, karena dari Quran itulah kita tahu yang bercerita itu Gusti Allah lewat mulut di Jolo-Jolo, Prabu Jolo-Jolo, lewat saya, lewat orang-orang di sekitar. Tapi kita tidak pernah bisa melihat karena semua emang terhijab. Apa hijabnya? Ceritanya itu. Tapi kalau Quran jelas, ya ceritanya itu, yang bercerita itu, semuanya itu. Itulah dia meliputi akhirnya. Tidak usah pakai nalar-nalar lagi kalau kita sudah menyatu. Membersamai selalu di mana, kapanpun juga. Tiap hari ketemu, seperti kita ketemu pagi. Tapi yang kita lihat bukan paginya, tapi yang membuat pagi itu. Itu kira-kira pemirsa. Kalau saya seperti itu, bagaimana Prabu Jolo-Jolo? Boleh. Karena paginya kan sebuah realitas. Tapi yang memunculkan pagi itu siapa kan dengan harus tahu. Benar, itu boleh. Karena paginya realitas yang kamu hadapi dengan dirimu yang telah direalitaskan ini. Dirimu itu kan sudah direalisasikan istilahnya. Ya. Nah, pagi itu juga sudah merupakan realitas dalam kurun waktu itu. Gitu. Nanti bisa masuk ke Quran suratnya. Mungkin ini kita cukupkan dulu. Nanti dilanjut ke Pemirsa, kita masuk video berikutnya membahas tentang ayat-ayat yang kita omongkan barusan.